Hai teman-teman, perkenalkan nama kami Daniel, Sylvie, dan Filipus. Kerangka karangan adalah sebuah konsep yang berisi mengenai garis besar atau poin utama dari sebuah tema untuk dijadikan karya tulis yang disusun dengan runtut, logis, spesifik, terukur, dan sistematis. Dalam menulis sebuah karya tulis, seorang pengarang sangat perlu untuk membuat kerangka agar karya yang dihasilkan bisa sesuai dengan parameter sebuah karya. Selain itu, kerangka juga bisa memudahkan pengarang saat menghadapi kebuntuan dalam menulis. Kebuntuan dalam menulis biasanya karena kehilangan ide untuk meneruskan cerita. Dengan menentukan intisari dasar karya, maka alur cerita akan bisa ditentukan dan diperluas, sehingga penentuan klimaks cerita akan semakin menarik dan berkembang. Selain membantu penulis menghadapi kesulitan dalam melanjutkan menulis, kerangka karangan juga memiliki manfaat lain dalam pembuatan karya tulis. Kerangka karangan mempermudah penulis membuat karya menjadi lebih sistematis. Karya akan memiliki inti cerita yang kokoh dalam mengembangkan alur cerita. Kerangka karangan bisa menentukan alur cerita tetap sesuai pada rencana awal. Kerangka membantu penulis tetap menulis pada bahasan apa saja yang telah dituliskan. Penulis bisa memperluas data dan bahan pendukung untuk mengembangkan cerita. Kerangka bisa meningkatkan dan mengembangkan gagasan yang ada agar karya tulis bisa lebih menarik. Lalu, bagaimana cara membuat kerangka karangan? Dalam membuat suatu karya, hal pertama yang harus diputuskan untuk menyusun kerangka karangan adalah penentuan tema atau gagasan terlebih dahulu. Hal ini penting dilakukan karena tema adalah intisari dari karangan yang akan kamu tulis. Maka pilihlah tema yang menarik atau yang tengah populer di kalangan masyarakat saat ini. Dengan memilih tema yang populer, tulisan menjadi menarik dan mendorong minat pembaca untuk memilih karya yang teman-teman tulis. Setelah mendapatkan tema, penting untuk menentukan judul yang selaras dengan tema karangan tersebut. Jangan sampai judul yang kamu buat tidak sesuai dengan isi karangan sehingga para pembaca akan bingung dan merasa kecewa saat membacanya. Sebaiknya pilih judul yang tidak terlalu panjang, unik, dan mendorong keingintahuan para pembaca. Setelah menentukan tema dan judul, kumpulkan data dan bahan yang akan teman-teman gunakan dalam menulis. Bahan dan data tersebut berupa topik yang secara umum akan diangkat dalam karangan. Misalnya, tema karangan teman-teman adalah tentang manfaat tahu. Teman-teman bisa mengumpulkan topik dimulai dari pengertian tahu, mengapa tahu bermanfaat, kandungan-kandungan nutrisi dalam tahu, dan lain-lain. Perlu diingat, bahan tersebut harus disusun secara runtut sesuai dengan alur pengembangan paragraf yang akan ditulis. Setelah data dan bahan terkumpul, pilih topik tersebut, kemudian tentukan topik yang mana yang menurut teman-teman sesuai dan topik mana yang perlu diangkat. Selain itu, teman-teman juga bisa mengembangkan topik tersebut menjadi subtopik yang lebih kompleks. Contohnya, pada topik manfaat tahu, bisa teman-teman perluas kalimatnya menjadi manfaat tahu untuk kesehatan, manfaat tahu untuk perekonomian, dan lain-lain. Nah, sekarang teman-teman sudah memiliki kerangka karangan. Setelah itu, susunlah karangan teman-teman sesuai dengan kerangka karangan yang telah teman-teman susun tadi. Kembangkan topik-topiknya dengan memberikan beberapa kalimat-kalimat pendukung. Teman-teman bisa menghubungkan antara topik dengan menggunakan bahasa yang baik dan penghubungan yang tepat, baik konjungsi antara kalimat maupun intar kalimat, sehingga karangan yang membuat menjadi paragraf yang padu. Contoh kerangka karangan bebas. 1. Kerangka karangan esai. Ini contohnya. 2. Kerangka karangan cerpen. Ini contohnya. 3. Kerangka karangan ilmiah. Ini contohnya. Demikianlah informasi contoh kerangka karangan.
dan cara membuat kerangka karangan yang benar. Sebagai referensimu untuk membuat berbagai macam karya tulisan lainnya, pahami ketentuan membuat kerangka dan cari tahu tema yang akan kamu angkat. Demikianlah pembahasan mengenai kerangka karangan. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam membuat kerangka karangan. Beri like, subscribe, dan share video ini agar video ini dapat bermanfaat juga bagi yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.